dulu kak. Oke kak. Lambat ya. Iya, macet banget. Perkenalkan, nama saya Suela Rifda. Saya di sini selaku konselor. Kakak boleh panggil saya Rifda aja. Iya. Ya bentar ya kak, soalnya ngos-ngosan nih. Oh iya, nggak apa-apa kak, yang nyaman dulu aja ya. Udah kak. Boleh perkenalkan diri dulu. Oh iya. Sebelumnya kenalin, nama aku Risma Apriliani, biasa dipanggil Risma. Salam kenal kak. Ya, salam kenal juga. Sebelumnya kalau boleh tahu, kakak pernah konseling? Belum sih kak, ini baru pertama kali. Oh kalau gitu, kakak udah tahu belum konseling itu apa? Nggak tahu. Kalau gitu biar saya jelasin sedikit ya kak. Ya. Jadi konseling itu merupakan sebuah pertemuan yang menghadirkan antara konselor yaitu saya dan klien yaitu kakak. Di sini insya Allah nanti kita akan mencoba untuk memecahkan masalah yang kakak hadapi secara bersama-sama. Saya juga mohon keterbukaan dari kakak karena saya juga akan menjaga kerahasiaan kakak nantinya. Seperti itu kak. Oke baik kak, paham. Oke, kalau saya boleh tahu sebelumnya kakak tahu konseling atau tahu tempat ini itu dari mana ya? Dari ini sih Plang. Oh, Plang di mana kak? Ada sih yang baliho gitu loh. Terus kayak lagi butuh kan, jadi datang. Oke, berarti dari di jalan gitu ya kak ya? Iya. Oh iya, berarti kita juga emang pemasarannya sampai situ ya kak ya. Nah, kalau saya boleh tahu, sebelumnya niat Kak Risma mau kesini itu, Kak Risma ya betul ya? Iya. Kak Risma mau kesini itu ada keluhan apa nih kak? Ada banyak sih kak. Boleh dijelaskan ada apa saja? Jadi gini ya kak, sebenarnya saya ini tuh memiliki kebiasaan yang buruk gitu kak. Jadi sifat yang buruk yang yaitu permasalahan manajemen waktu. Jadi kayak saya ngerasa tuh kayak nggak produktif aja gitu buat ngejalanin semuanya. Oke kak, jadi dari berbagai masalah yang kakak keluhkan tadi, kakak memiliki perasaan seperti apa? Campur aduk sih kak, jadi kayak ada rasa kecewa, sedih, terus stres, sama nggak puas aja sama diri sendiri gitu. Oh iya baik. Sebelumnya kalau saya boleh tahu bagaimana cara kakak membagi waktu antara kegiatan sehari-hari kakak dan juga waktu istirahat kakak? Apa ya kak, soalnya kan nggak tahu cara pastinya sih, soalnya kan saya tuh banyak malesnya gitu loh. Dan kegiatan sehari-hari saya tuh kayak cuman main HP, scroll TikTok, terus kayak rebahan doang gitu. Jadi itu tuh bingung sih itu antara mendefinisikan itu waktu istirahat apa enggaknya gitu. Kak, emang setelah kakak melakukan kegiatan seperti tadi bersantai, melihat TikTok, bermain gadget, membuka Instagram itu, perasaan apa yang kakak rasakan? Masih ngerasa capek aja sih kak. Kayak soalnya tetap aja gitu kan, masih walaupun ngelakuin hal itu tapi tugas tuh masih numpuk, jadi pikiran tuh nggak tenang gitu. Baik, biasanya kalau kakak mengerjakan tugas kakak itu tugas kuliah gitu kak, itu tuh berapa lama ya? Berapa ya kak? Paling nggak yakin sih, soalnya kan beda-beda ya tugasnya tuh. Paling kalau lama itu tuh kalau lama tuh pasti ngerjainnya tuh nggak jauh-jauh dari mepet deadline gitu loh kak. Ngerjainnya mepet deadline, tergantung jadwalnya aja kayak gitu. Sebelumnya juga kan kakak bilang kalau misalnya kakak itu suka terlambat kalau datang ke suatu acara ya kak. Nah kalau boleh saya tanya, kakak punya perhitungan nggak waktu siap-siap kakak berapa lama gitu? Biasanya kakak tuh siap-siap berapa lama kak? Kalau siap-siap nih ya paling 30 menit sebelum berangkat sih kak. Oke, berarti kakak punya waktu siap-siap selama 30 menit ya? Enggak, sebenarnya nggak juga sih ya kak, soalnya kan nggak tahu patokannya tuh berapa gitu, tapi perhitungannya mah nggak sesuai juga kan. Terus juga saya juga kalau misalnya siap-siap tuh sering main HP gitu loh, kayak scroll TikTok lagi, terus liat Instagram. Nah itu tuh waktu siap-siap saya tuh kepotong sama main HP gitu jadinya. Oh baik kak. Nah itu tuh saya tuh masih bingung gitu kak, cara mengatasinya tuh kayak gimana ya. Boleh saya simpulkan. Berarti boleh saya simpulkan ya kak. Kakak di sini itu memiliki berbagai macam keluhan dan masalah, yaitu sering terdistraksi sehingga menghambat waktu kakak
yang sudah kakak susun sedemikian rupa dan menjadi terlambat gitu ya. Iya. Nah, boleh saya tanyakan kembali kalau misalnya kakak juga hal-hal yang membuat kakak terlambat itu salah satunya adalah karena sering bermain gadget ya. Oke. Nah, untuk langkah pertamanya di sini kita sudah melakukan identifikasi masalah ya Kak. Dengan kita mengetahui akar permasalahan kakak itu apa. Lalu yang kedua, kita akan menentukan tujuan kakak ke depannya. Tujuan kakak adalah untuk menghindari diri kakak dari distraksi-distraksi yang ada. Lalu kakak bisa dengan lancar kegiatan kakak berjalan dan tidak terhambat ya Kak ya. Oke, nah setelah itu kalau saya boleh tanya, biasanya kakak itu cara belajar kakak itu seperti apa ya? Cara belajar akademik gitu. Iya. Kalau belajar akademik sih ya paling baca-baca biasa sih Kak. Oke, nah saya punya saran yang pertama ya, saya mungkin kakak bisa memunculkan motivasi dalam diri kakak. Kalau boleh tahu nih biasanya apa sih yang ingin kakak lakukan kalau pekerjaan kakak itu sudah selesai? Paling ini sih Kak, nonton film kalau nggak jalan-jalan. Oke, nah itu juga bisa Kak jadikan motivasi dalam diri kakak. Jadi kakak mempunyai motivasi bahwa kakak harus cepat menyelesaikan pekerjaan kakak supaya nantinya kakak itu bisa jalan-jalan atau menonton film tadi. Lalu selanjutnya saya juga menyarankan untuk menghindari distraksi-distraksi yang akan muncul, yang berkemungkinan untuk muncul. Salah satunya itu dengan handphone ya Kak. Jadi saya sarankan kalau misalnya kakak sedang belajar itu untuk handphonenya diganti menjadi silent mode atau mode diam, jadi kakak tidak terdistraksi ya Kak. Yeah. Lalu kalau kakak pun bisa belajar tanpa menggunakan handphone, lebih baik handphonenya dijauhkan saja gitu. Bisa kakak salah satu caranya mungkin kakak bisa meminta kepada orang di rumah kakak untuk menyembunyikan handphone kakak terlebih dahulu saat kakak belajar nanti, supaya kakak tidak gampang terdistraksi. Seperti itu Kak. Lalu untuk selanjutnya, supaya kegiatan belajar menjadi efektif dan tidak monoton, kakak bisa menerapkan metode belajar dan istirahat. Kakak bisa menerapkan waktu mungkin 25 menit untuk kakak belajar, lalu kakak selingi dengan 5 menit istirahat. Dilakukan seperti itu sampai pembelajaran kakak selesai gitu. Itu juga bisa membantu fokus kakak dalam belajar dan juga membuat kakak tidak jenuh. Seperti itu. Untuk mengatur waktu kakak dalam bersiap-siap, kalau saran dari saya tuh kan tadi kakak masih belum mengetahui rentang waktu kakak dalam bersiap-siap itu berapa menit ya Kak. Jadi mungkin sekitar 30 menit, tapi kan kita masih belum tahu ya Kak waktu pastinya itu untuk kakak berapa lama. Jadi menurut saya mungkin kakak bisa mencatat waktu siap-siap kakak ke depannya. Jadi kakak melihat jam di handphone gitu, dari awal kakak siap-siap sampai kakak terakhir siap-siap itu berapa lama waktu yang kakak butuhkan, sehingga kakak mengetahui dulu waktu pasti untuk bersiap-siap untuk dijadikan perhitungan ke depannya. Lalu setelahnya kakak juga bisa menambahkan waktu untuk perjalanan kakak dari rumah ke tempat tujuan, sehingga nantinya kakak tidak akan terlambat. Lalu juga kakak bisa menyimpan sekitar 15-30 menit waktu Kak. Jadi supaya kakak menghindari terlambat, kan di jalan mungkin saja ada kegiatan tidak terduga seperti macet atau mungkin juga ada kecelakaan. Nah kita kan maunya menghindari hal seperti itu supaya nantinya sampai di tempat tepat waktu ya Kak. Nah, jadi kakak bisa melakukan 15-30 menit waktu kosong dulu. Jadi dari sebelum itu dengan perhitungan itu kakak bisa berangkat lebih dahulu gitu Kak. Nah, cara lainnya juga yang bisa kakak lakukan untuk mempercepat persiapan kakak sebelum pergi ini, kakak bisa melakukan siap-siap dari semalam, misalnya kayak menyetrika baju, menyiapkan bajunya terlebih dahulu, menyiapkan barang yang akan dibawa, seperti itu Kak. Oh berarti kayak estimasi waktunya gitu ya, kayak diperhitungkan. Iya, betul. Jadi kita memperhitungkan estimasi waktu yang akan kakak gunakan, seperti itu. Ya mungkin nanti akan saya coba sih Kak cara-caranya. Iya.
Untuk supaya kegiatan ini juga menjadi efektif ya kak, jangan lupa untuk dilakukan peninjauan kembali gitu. Jadi kakak merefleksikan diri dari hal-hal yang sudah kakak lakukan itu, apakah hal ini dapat berjalan sesuai rencana atau tidak. Iya. Oh jadi bener ya kak, awalnya emang harus dipaksa gitu nggak sih kak berarti? Iya betul, karena sesuatu yang terpaksa kan lama-lama harus jadi terbiasa ya kak ya. Tentunya kakak juga di sini mungkin tidak akan mudah untuk memulai, tapi dengan kakak yang disiplin itu dan terus-menerus disiplin, pasti nanti lama-lama kakak akan terbiasa. Oke. Berarti emang nggak mudah ya kak, harus dipaksa dulu baru terbiasa kayak gitu. Iya betul kak, begitu. Oh iya kak, sebelum kita lanjut saya mau apresiasi dulu nih sama kakak, karena kakak udah mau mencoba terbuka sama saya, udah berani juga untuk jujur sama saya, terus kakak mau refleksi diri, mengoreksi diri sendiri gitu kak, karena jarang loh kak orang mau seperti ini gitu. Nah kalau saya boleh tahu, apa yang membuat kakak ini mau menghilangkan kebiasaan buruk kakak? Kalau kayak gitu sih ya karena pengen cepet lulus cum laude gitu, terus juga pengen apa yang lihat teman-teman tuh kayak rajin, tapi itu saya masih ada masalah dirasa malas gitu loh kak. Oh masih malas ngerjain tugas Iya. gitu ya kak. Nah kalau saya boleh tahu gitu, kakak suka bikin jadwal tugas nggak kak? Dulu sih pernah ya kak, cuman sekarang tuh lupa jadwalnya tuh tulisnya di mana kayak gitu loh, terus kayak jadi lupa lagi, nggak bikin jadwal lagi kayak gitu. Oke. Nah kalau seperti itu berarti sekarang kakak udah nggak bikin lagi ya kak? Enggak, udah lama nggak bikin. Tapi waktu selagi kakak mencoba cara seperti itu, apakah itu efektif buat kakak? Sebenarnya waktu itu efektif sih ya kak, soalnya tuh kadang jadi rajin gitu, beberapa rentan waktu rajin gitu kan ada jadwal itu. Nah, mungkin kakak boleh dicoba lagi jadwal seperti itu supaya menjadi reminder juga untuk kakak. Kalau saran dari saya, kakak boleh menggunakan kertas kecil yang bisa ditempel ya kak. Nanti kakak boleh disimpan itu di tempat-tempat yang kakak biasa lihat. Jadi supaya kakak tuh selalu ingat kepada tugas-tugas kakak. Selain tugasnya juga jangan lupa dituliskan tenggat waktunya ya kak, supaya kakak tidak lupa. Gitu. Baik. Kalau saya boleh tahu, kakak itu ada libur semesternya kapan ya kak? Ini lagi libur sih kak. Oh ini lagi libur semester ya? Berarti nanti bisa dicoba caranya setelah masuk kuliah lagi ya kak? Iya. Oke. Nah kakak boleh coba cara-cara yang sudah saya ajukan tadi. Misalnya cara tadi dirasa kurang efektif, kakak boleh kembali lagi ke sini bertemu dengan saya kembali. Baik kak. Baik, terima kasih kak. Apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup sih kak, cukup informatif juga ya, dan insya Allah bakal diterapin gitu buat ngurangin rasa malas dan rasa nunda-nunda pekerjaan saya gitu. Oke, baik kak, kalau sekiranya memang sudah cukup untuk kakak, bagaimana perasaan kakak sekarang? Alhamdulillah lega sih kak, jadi kayak ada tahu cara lain gitu buat cara ngatasinya gitu. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang ditanyain lagi bisa hubungin kakak lagi ya. Iya kak, kalau misalnya emang kepepet kakak bisa konsultasi via WhatsApp. Kalau misalnya kakak punya waktu renggang dan lebih, kakak juga bisa datang kembali ke sini ya kak. Oke kak, terima kasih kak sarannya, insya Allah bakal diterapin. Oke, terima kasih banyak juga kak, semoga bermanfaat.